Halo guys, balik lagi di channel Sisi Lain Pekerja. Buat yang baru bergabung, channel ini membahas hal-hal random. Apapun itu yang gue ingin share ke kalian dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, di kesempatan kali ini gue mau membahas tentang technical analysis Bitcoin ya seperti biasa. Udah lama nih. Jadi membahas technical analysis Bitcoin. Kemudian mungkin bisa membantu teman-teman ada view tentang harganya. Apakah kemungkinannya naik dan turun. Sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa teman-teman di subscribe dulu channel ini biar channel ini makin berkembang. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasannya guys. Jadi beberapa 2 bulan yang lalu ya baru gua bahas lah terakhir. Jadi di sini gua membahas dia marketnya kemungkinannya turun dari 2 bulan yang lalu ya. Ini udah pasti ya karena sekarang teman-teman tahu kan lagi bearish ya. Kalau dari 2 bulan yang lalu, ini dari view trading view time frame daily, kita lihat dulu. Kita zoom out sedikit. Jadi sebenarnya kalau teman-teman tahu ya, di sini ada crossing exponential moving average 21 dan 34 itu ada di sekitar tanggal 13 sampai 15 April lah kurang lebih. Nah, setelah itu Bitcoinnya mengalami penurunan yang cukup signifikan sampai hari ini ya. Kita hitung aja dari sini, misalkan dari tanggal 15 April sampai sekarang ya. Sorry. Belum valid. 15 April harganya di sini. Sampai saat ini itu udah turun sekitar 48% ya. Yang mana kalau teman-teman lihat sebenarnya kalau teman-teman pakai indikator exponential moving average 34 dan 21 aja, ini sebenarnya udah cukup ya menginformasikan kalau teman-teman lihat nih. Jadi setiap dia nyentuh exponential moving average, selama dia belum crossing, turun lagi, dan terus dan seterusnya. Nah, sampai saat ini ya, buat teman-teman lihat, kita zoom out ke lebih dekat di kisaran bulan Juni sampai bulan Juli, pertengahan Juni sampai hari ini. Jadi dia masih bergerak di exponential moving average 21 di bawahnya ya. Yang mana ini mengindikasikan dia lagi bearish mas. Tetapi kalau teman-teman lihat sebenarnya dia untuk 1 bulan ini dia masih sideway di range inilah kurang lebih. Jadi di kisaran 22.800 sampai 18 ribuan lah kurang lebih ya. Nah, ini pernah sampai paling bawahnya di sini ya, di 19-18 Juni. Kemudian kita masuk ke time frame yang lebih kecil buat lihat kemungkinannya. Kita masuk time frame 4 jam. Kita gambarin exponential moving average. Kita gambarin Fibonacci retracement dari penurunan terakhir dari swing high ke swing low-nya. Kemudian sebenarnya kalau kita lihat di time frame 4 jam di sini sebenarnya dia coba crossing ya, tapi gagal lagi di sini. Yang mana dia turun, kemudian di sini naik nih. Kemungkinannya kalau dia bisa mempertahankan ini area 20.000 ya 20.600, kemungkinan dia bakal bisa naik ya. Tetapi kalau teman-teman lihat di sini dia udah hampir tipis lagi ya. Jadi jaraknya ini udah crossing sebenarnya tapi nggak lebar. Yang mana candle 4 jam hari ini dibuka dengan candle merah, yang itu berarti mengindikasikan kemungkinan bisa turun lagi gitu dan balik lagi ke fase penurunannya. Kalau kita gambarin pakai Fibonacci retracement dari swing high ke swing low, karena ini lagi turun ya trennya, swing high ke swing low di sini ya kurang lebih. Sebenarnya kalau teman-teman yang tahu teorinya ya, jadi kalau golden ratio itu ada di 0,618 atau 61,8%. Di sini sebenarnya hampir ya. Gua nggak bisa bilang 100% ya. Kalau teman-teman lihat dia di sini dia hampir nyentuh. Yang mana sebenarnya kalau dia nyentuh di sini, kemudian dia ngelanjutin penurunannya, itu kemungkinan bakal valid ya. Maksud gua adalah
kalau teman-teman lihat di sini, misalkan dia nyentuhnya tuh di sini pas gitu, kemudian dibalas candle merah seperti ini valid nih teman-teman. Mungkin bisa short di sini ya, bisa short di sini, kemudian take profitnya di sini atau di sini gitu, atau di sini di tengah-tengahnya. Tapi karena dia sebenarnya dia nggak terlalu pas di 0,618 ya, di sini di kisaran 21.200. Tapi kan sekali lagi kalau harga menurut gua memang nggak bagusnya tuh bukan garis ya, tapi soal range lah. Kalau teman-teman lihat seperti ini sebenarnya udah masuk kisaran exponential moving average 0,618 ya, kurang lebih kayak gini lah. Yang mana kalau teman-teman lihat sebenarnya candle yang di 4 jam ini adalah bearish engulfing ya. Kalau teman-teman cari, jadi satu candle hijau kemudian dibalas dengan setengahnya atau lebih besar daripada candle hijau sebelumnya, dan ini mengindikasikan dia turun karena ini di time frame kecilnya kemungkinan dia banyak merah juga di sini ya. Jadi gua rasa masih bisa kemungkinannya buat turun. Tetapi kalau teman-teman lihat di sini kan udah crossing ya exponential moving average 31 dan 24-nya. Ini kalau sebenarnya kalau dia terjaga lah, kalau dia terjaga di exponential moving average 21 yang warna hijau ini, kemungkinan dia bisa mantul juga. Maksud gua adalah kalau teman-teman lihat ya di sini. Ini kan kita gambarkan 0,618 di sini. Di kisaran 21.300 lah. Kisaran 21.000, kemudian dia nanti kita lihat reaksinya ada di kisaran 20.500 nih. Kita perlu lihat time frame yang pertama adalah time frame 4 jam dan 1 jamnya untuk midterm ya. Jadi short term dan midterm. Jadi jangka pendek. Kalau dia bisa tahan di sini, kalau teman-teman lihat di kisaran level 20.500 lah sampai 20.000, nah itu kemungkinan bisa nih turun sedikit, kemudian dia nanti kemungkinan bisa naik lagi ya. Ataupun sekali lagi dia malah bablas gitu, lanjut ke bawah. Kemungkinannya itu aja sih. Jadi teman-teman perlu perhatikan di kisaran 20.500, mungkin 20.500 nih. Nah, kisaran 20.000 sampai 20.500 di sini. Dan di area sini ya 21 ribuan. Jadi dua ini. Kalau dia tembus ke bawah, nah lihat close candle-nya, kemungkinan dia bisa lanjut lagi ya di bawah 20.000 lagi nantinya, jadi 19.000 lagi. Dan ya entah sideway berapa lama lagi untuk lanjutin kenaikannya, ataupun kalau dia bereaksi di sini kemungkinan dia bisa naik lagi. Gitu aja dulu update Bitcoin. Kemudian kita lihat kalau kita googling price prediction BTC 2022 Twitter, teman-teman lihat kayak gini, cari kayak gini. Yang pertama muncul adalah si Plan B ya. Plan B itu pernah gagal di tahun lalu memprediksikan harga Bitcoin, tapi gua rasa sekarang prediksinya tuh mungkin sedikit masuk akal ya. Dia kan bilang waktu itu di atas 100.000 2021 ya. Ternyata gagal. Ternyata marketnya terbalik ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini Juni 2022 was first Bitcoin monthly close below 200 week moving average ya. Jadi di bawah 200 exponential moving average lah, atau moving average simple biasa ya, 200 WMA. Jadi kalau rata-rata sih yang dipakai moving average-nya buat menentukan tren memang 200 ya. Nah, terus mereka bilang ya, di sini teman-teman bisa baca aja. Would not surprise me if BTC closes Juli above 200 WMA ya. Jadi kasarnya kalaupun nanti harganya di atas 22 di bulan Juli nih, closing di Juli masih ada 14 hari lagi. Sekitar ya 14 hari lagi, 2 minggu lagi. Jadi kalau dia di atas 22.000, maksudnya di sini ya. Di kisaran ini. Di kisaran ini, teman-teman, di atas 22.000 sebenarnya si Plan B ini kasarnya nggak terlalu kaget lah. Karena gua rasa 22.000 juga bukan harga yang terlalu tinggi ya buat dari kenaikan sekarang yang harganya tuh 20.600. Gua rasa teman-teman bisa juga nih
sesekali baca ini aja plan B. Tapi jangan dijadikan patokan full. Jadi karena 2021 si plan B ini gagal ya. Dia bilang di Desember tuh bakal 100.000 lebih BTC. Tapi ternyata gagal gitu. Karena gua rasa plan B ini sebenarnya mereka investor kripto, whales, entah apa gimana. Dan mereka juga analis ya, gua rasa mereka ada baca situasi market lah. Kadang benar, kadang salah. Ya namanya juga ini kan manusia ya. Jadi patokan juga mungkin ada tweet-tweet ini ya teman-teman bisa jadi pertimbangan lah. Kemudian teman-teman ya analisa sendiri seperti ini ya. Kemudian sedikit update kalau teman-teman cari Celsius update ya. Jadi dikabarkan Celsius ini bangkrut ya. Teman-teman bisa lihat nih. Beritanya ada Yahoo Finance, Yahoo News Singapura. Teman-teman baca aja sendiri. Berita yang lagi geger gitu. Jadi si Celsiusnya tuh mengalami bangkrut gitu. Nah, kalau kita lihat di CoinGecko harga Celsiusnya sebenarnya naik ya dari beberapa bulan lah, nggak beberapa bulan, beberapa hari terakhir ya kita lihat. Naiknya naik sedikit lah dari yang harganya tuh ya tanggal 14 ya, 2 hari yang lalu itu 7.000. Itu sekarang udah pullback sedikit ya di harga 10.000, 11.000-an lah. Yang mana sebenarnya jauh banget dari all time high-nya, yaitu 116.000. Sekitar 10 kali lipatnya dari harga sekarang ya. Karena kalau teman-teman lihat chartnya geser lagi ke yang lebih besar, dia tuh turunnya udah cukup dalam ya. Kalau kita lihat dari sini lah. Karena ini bearish juga. Yang pertama Bitcoinnya harganya turun. Nah dia sempat 20.000, kemudian turun jadi sekarang 10.000-an lah. Udah sekitar turun 50% ya dari 1 bulan yang lalu lah kurang lebih. Kemudian kalau dari all time high-nya ya masih minus sekitar 90% ya, 90,6. Nah teman-teman lihat. Buat teman-teman yang masih hold Celsius, gua rasa teman-teman baca aja dulu newsnya, jangan FOMO ya. Walaupun udah tahu banyak kalian dikabarkan wah gagal nih kayaknya uangnya udah nggak bisa diapa-apain ya. Karena 13 Juni 2022 di CoinGecko pun kelihatan ya, Celsius is pausing all withdrawals. Jadi swaps and transfer between accounts on its platform to address bla 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 bla. Nah ini ada blognya. Teman-teman baca aja sendiri yang udah terlanjur katakanlah udah pegang Celsius dari lama dan mungkin banyak masalah, banyak pemberitaan di luar. Tetap teman-teman sekali lagi gue sarankan di koin apapun, nggak Celsius doang ya, apapun itu koinnya tetap teman-teman harus melakukan riset kalian sendiri ya. Oke, gitu aja update sekitar hari ini. Mudah-mudahan bisa membantu kalian tentang view Bitcoin, yang mana kalau Bitcoinnya bisa dibaca atau bisa bukan prediksi ya, bisa dianalisa. Teman-teman juga bisa mayoritas altcoin kan ngikutin ini ya, ngikutin Bitcoin gitu. Jadi teman-teman bisa oke lah dalam membaca chart atau technical analysis. Oke, gitu aja dulu video kali ini. Jangan lupa di subscribe Sisi Lain Pekerja. Dan kalau ada request kemudian pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar. See you on the next video guys. Dadah.